Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Viviani. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang networking pada VirtualBox. Nah, kalau sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang virtual mesin pada VirtualBox nih teman-teman. Oke, langsung saja yang akan kita bahas pada video kali ini itu ada reset MAC address, lalu ada networking pada mode NAT, terus ada NAT versus NAT network, praktek NAT network, terus break network, host only network, disable Windows firewall, internet network part 1 dan part 2 teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pada materi ini kita bisa menggunakan atau menghubungkan virtual mesin ke internet ya teman-teman. Atau seperti ini ya teman-teman, misalkan nih contohnya kayak virtual mesin ke internet, terus virtual mesin ke laptop, ataupun virtual mesin ke virtual mesin lainnya nih teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus melakukan reset MAC address dulu nih teman-teman. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Nah, sebelum itu kita harus melakukan reset MAC address-nya dulu nih teman-teman. Karena pada kedua virtual mesin ini mempunyai MAC address yang sama nih teman-teman. Nah, gimana caranya? Jadi kita klik kanan dulu ya teman-teman. Kita klik kanan, kita cek dulu nih apakah MAC address-nya itu sama. Terus setting, terus kita cek di network, terus kita klik advance. Nah, jadi di sini MAC address-nya itu 0808002750BDAF. Nah, itu ya teman-teman. Coba sekarang kita lihat di virtual mesin yang satunya nih teman-teman, apakah sama? Tadi BDAF ya. Kita klik kanan, lalu settings, lalu kita pilih ini, lalu advance. Nah, sama kan teman-teman, BDAV. Oke. Nah, jadi untuk mengubahnya itu kalian tinggal pencet ini nih teman-teman. Lalu kita pencet saja. Nah, udah MAC address-nya sudah beda ya teman-teman. Nah, pada materi selanjutnya yaitu networking pada mode NAT teman-teman. Nah, jadi kalian tahu nggak sih NAT itu kepanjangan dari network addressing network NAT itu kepanjangan dari network address translate teman-teman. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk menerjemahkan atau ngetranslatein dari kayak IP public ke IP private atau IP private ke IP public teman-teman. Nah nanti pada mode NAT itu kayak misalkan ini IP private yang ada pada VM itu nanti diterjemahin ke IP public yang terhubung dengan internet yang ada di laptop teman-teman. Misalkan kayak gini ya. Misalkan ini sebelumnya kita pergi ke settings dulu, lalu kita network, terus kita attach to-nya itu harus NAT ya teman-teman. Ini NAT, terus kita ini aja close, terus show. Nah, jadi contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Saya kan punya ini IP private, terus nanti IP private-nya itu bakalan diterjemahin ke IP public-nya ini teman-teman. Nah, sebelum kalian praktek ini itu kalian harus pakai VirtualBox yang versi 6 ya teman-teman. Nah, kalian di sini bisa ketik aja VirtualBox
yang versi 6 teman-teman. Karena nanti kalau kalian ngetiknya cuma VirtualBox doang, itu kemungkinan bakalan diarahin ke yang versi terbarunya teman-teman. Nah, kalian tinggal download aja ini. Karena saya sudah download, jadi saya nggak perlu download lagi ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita pergi ke settings dulu, terus kita pilih network, terus ini attach to net ya teman-teman. Oke, langsung saja kita login dulu. Nah, lalu saya akan ping google.com. Kita enter. Nah, jadi di sini kalau berhasil itu nanti hasilnya 64 bytes from ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini kalau mau ngehentiin itu kalian tinggal CTRL-C ya teman-teman. Nah, kan udah nih ya. Terus saya mau lihat IP address-nya teman-teman. Kita tinggal ketik saja IP address. Oke, kita enter. Nah, jadi di sini ada dua interface ya teman-teman. Yang pertama ada interface LO dan yang kedua ada interface ENP0S3 ya teman-teman. Atau bisa aja gampangnya disebut info saja lah ya biar gampang. Terus kalau yang di LO itu kan IP-nya 127.0.0.1 teman-teman. Terus kalau yang di MPOS ini IP-nya 10.0.2.15 teman-teman. Nah, jadi VM ini terhubung dengan host OS pakai Hilton Face teman-teman. Hilton Interface teman-teman. Nah, Hilton interface atau interface yang tersembunyi atau gampangnya itu interface yang enggak jelas atau gampangnya itu interface yang enggak jelas teman-teman, karena enggak tahu ini VM-nya itu bisa terhubung ke host OS atau laptop saya itu pakai apa teman-teman. Gampangnya sih kayak gitu ya. Nah, jadinya si host OS-nya ini nanti nggak bisa ngeping ke VM-nya ini teman-teman. Kayak gini, misalkan kita akan coba aja ya teman-teman. Kita cari command prompt. Nah, jadi kita akan coba untuk ngeping ya teman-teman di command prompt. Ping 10 ping 10.0.2.15 ping 10.0.2.15. Nah, nanti hasilnya akan nah, jadi ini timeout ya teman-teman. Jadi kan di sini hasilnya tuh timeout ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Kita ketik control panel, lalu kita open. Kita pilih network and internet, lalu kita pilih network and sharing center, lalu kita pilih yang change adapter settings. Nah, di sini kita lihat nih ya, kalau nanti IP-nya sama itu berarti nanti si VM-nya itu bisa kayak ngeping gitu loh teman-teman ke host OS-nya teman-teman. Kita lihat apakah IP-nya itu sama. Nah, enggak ya teman-teman, di sini kita mendapatkan IP 115.69 teman-teman. Nah, teman-teman jadi di sini kita akan membahas tentang perbedaan pada NAT dan NAT network, teman-teman. Kalian tahu nggak sih apa bedanya dari NAT dan NAT network, teman-teman? Nah, jadi kalau di NAT itu nanti si VM-nya itu bakalan terhubung ke host OS dengan hidden interface, teman-teman. Nah, jadi nanti mereka bakalan mendapatkan IP address yang sama, teman-teman. Kalau misalkan ada 2 atau lebih VM-nya, teman-teman, nanti IP address-nya itu bakalan sama. Kemudian host OS-nya itu nggak bakalan bisa untuk berkomunikasi atau ngeping ke VM-nya ini ya teman-teman. Coba kita praktekkan saja ya teman-teman.
Nah, jadi sebelum itu kita cek dulu ya di settingsnya itu kita sudah menggunakan NAT network, sudah menggunakan NAT atau belum. Kita pergi ke settings, terus ke network, terus kita pilih attach to, ini diganti jadi NAT, terus kita oke saja teman-teman. Lalu kita coba start ya. Nah, sambil menunggu kita bisa coba cek yang satunya lagi nih teman-teman. Kita coba cek di settings, lalu kita pilih networknya, terus kita attach to NAT ya teman-teman. Ini diganti jadi NAT, lalu tinggal kita oke saja dan kita start. Oke. Nah, jadi di sini saya login dulu ya teman-teman. Enter, lalu masukin passwordnya. Nah, udah nih. Terus kita kembali ke yang server ini, yang cloud. Kita lihat IP address di sini nih, IP address. Apakah sama teman-teman? Nah, jadi IP yang didapatkan itu sama ya teman-teman. Di sini juga IP-nya 10.0.2.15 teman-teman. Oke, karena IP-nya mereka sama, jadi mereka itu nggak bisa saling berkomunikasi atau ngeping gitu teman-teman. Jadi di sini kita pergi ke kita pergi ke command prompt ya teman-teman. Command. Nah, kita open, lalu kita ping di sini, ping IP-nya yaitu 10.0.2.15. Kita enter. Harusnya sih nggak bisa ya, nanti hasilnya itu time out teman-teman. Coba pergi ke control panel, lalu kita ke network and internet, lalu kita ke network and sharing center, lalu di sini kita ke change adapter settings. Nah, di sini kita cari yang namanya virtual box host only teman-teman, lalu kita klik. Nah, lalu di sini kita klik details. Nah, jadi di sini IP yang didapatkan itu berbeda dengan yang ada di sini teman-teman. Nah, karena itulah mereka nggak bisa saling berkomunikasi teman-teman, nggak bisa saling ngeping nih gampangnya. Oke. Nah, jika kita menggunakan NAT, itu kita akan mendapatkan IP address yang beda teman-teman, karena pada NAT network, jika kita menggunakan NAT network, nanti kita akan mendapatkan IP address yang berbeda teman-teman, karena pada NAT network ini ada switch virtualnya teman-teman. Nah, jadi nanti VM-nya itu terhubung ke switch-nya, lalu switch-nya itu terhubung ke hidden interface pada host OS teman-teman. Nah, nanti jadinya mereka mendapatkan dua IP yang berbeda. Di sini VM-nya mendapatkan IP 10.0.2.15, dan yang di bawahnya itu kita mendapatkan IP 10.0.2.7 teman-teman. Nah, jadi nanti mereka itu dapat saling berkomunikasi atau bisa ngeping ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke prakteknya. Di sini kalian pilih ke file dulu teman-teman. Kita ke file, terus ke preference, kita klik, lalu kita ke network, terus kita di sini bikin NAT networknya teman-teman. Karena saya sudah bikin, jadi saya nggak usah bikin ya. Kalau kalian mau bikin, kalian tinggal pencet ini nih teman-teman, yang tanda plus ini. Karena saya sudah bikin, jadi saya nggak usah bikin lagi teman-teman. Saya remove, lalu kita oke saja. Nah, lalu kita pergi ke settings pada Ubuntu server kita teman-teman. Nah, lalu kita ke networknya, terus di sini kita NAT-nya diganti menjadi NAT network, terus ininya juga pakai yang tadi kita bikin ya teman-teman. Terus kita oke. Lalu yang satunya juga jangan lupa ya, yang clone-nya. Kita pergi ke setting, NAT network, terus kita ke NAT-nya kita ganti ke NAT network. Terus ini juga sama. Oke, kita oke saja, lalu kita start nih teman-teman.
di sini kita login dulu nih teman-teman. Kita loginin semua dulu aja ya, biar cepat. Aduh, salah. Terus yang, aduh. Yang satunya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau tadi kan kalau di Net Network itu kita langsung pergi ke IP address ya teman-teman. Kita kasih perintah IP address. Nah, di sini kita kasih dulu perintah sudo dhelp client min_r npost enp0s3. Lalu kita enter teman-teman. Nah, jadi ini tuh berfungsi untuk menghapus IP yang ada pada di sini ya teman-teman. Kayak kita nge-remove gitulah IP-nya. Terus kita masukin passwordnya dulu. Enter. Nah, lalu kita ketik IP address. Kita lihat apakah IP-nya sudah hilang. Oke, jadi di sini IP-nya udah nggak ada ya. Lalu kita langsung saja kasih perintah lagi sudo dhelp client enpost. Oke, langsung kita enter. Kita pilih kita ketik IP address lagi. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan IP address-nya teman-teman. IP address-nya yaitu 10.0.2.5 teman-teman. Nah, coba kita di satunya ya teman-teman. Nah, di sini kita juga sama ya, kasih perintah sudo dhelp client min_r terus enpost3. Kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya, kita enter lagi. Lalu kita coba tampilkan IP address-nya apakah masih ada. Oke, IP address-nya juga udah nggak ada ya. Kita langsung saja kasih perintah buat munculin IP address-nya lagi teman-teman. Sudo dhelp client, kita enter. Nah, lalu kita ketik IP address lagi teman-teman kita. Nah, di sini juga kita sudah mendapatkan IP yang berbeda nih teman-teman. Langsung saja coba kita ping ya dari VPN yang ini. Ping tadi IP-nya 10.0.2.5. Coba kita enter. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kan ini berhasil ya karena tadi ada switch-nya. Nah, coba kita di satunya nih teman-teman, apakah berhasil juga. Ping 10.0.2.6. Oke, berhasil juga nih ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu bridge network ya teman-teman. Kalau pada di network itu kan kita ada hidden interface ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan bridge network itu nanti IP-nya itu bakalan menyesuaikan pada internet ya teman-teman yang terhubung pada OS-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktek. Nah, jadi teman-teman di sini kita pergi ke settings dulu ya, lalu kita pilih network, terus di sini attach-nya kita ganti ke break. Kita ganti ke break adapter, lalu ininya kita ganti ke wifi ya teman-teman, berarti Intel Air Wifi teman-teman. Lalu kita oke saja, lalu tinggal kita start. Dari sini kita login dulu, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita ketik IP address teman-teman. IP address, lalu kita enter. Dan di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.5 teman-teman.
Nah, coba kita cek pada kontrol panel ya, apakah sama dengan IP. Pada wifi kita pencet network and internet, terus network and sharing center, lalu kita ke adapter settings, lalu kita ke ini wifi. Oke. Lalu kita lihat, nah jadi IP-nya di sini sama ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau pada NAT network atau NAT itu kan terhubung ke host OS-nya melalui hidden interface ya teman-teman. Nah tapi kalau pada host only network ini tuh QoS OS atau VM-nya terhubung ke host OS-nya itu menggunakan interface host only interface ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh membuat si QoS OS atau VM-nya itu dapat saling berkomunikasi dengan host OS teman-teman, atau saling ngeping lah gitu. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Jadi teman-teman, sebelumnya kalian pergi ke ini dulu nih, kita cek dulu connection ini, view network connection teman-teman. Nah, lalu kita kan di sini sudah ada VirtualBox host only networknya nih teman-teman. Nah, tapi pada macOS itu nggak ada kayak gini ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa ke file, terus ke host network manager, lalu tinggal di ini kita bikin, lalu tinggal bikin ini nih teman-teman. Karena saya sudah bikin, jadi saya nggak usah bikin lagi ya. Ini tinggal di close. Nah, lalu kalian pergi ke settings, lalu kalian ke network, terus ininya right adapternya kita ganti jadi host only adapter teman-teman. Nah, ininya menyesuaikan ya teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita oke saja, lalu kita start. Coba untuk menghapus IP-nya dulu ya teman-teman dengan perintah sudo dh client -r en post. Oke, enter. Lalu kita masukkan passwordnya, enter lagi, terus coba kita cek apakah IP address-nya itu sudah menghilang. Oke, di sini sudah nggak ada ya IP address-nya. Lalu kita masukkan lagi IP address-nya sudo dh client. Nah, coba kita cek lagi, kita IP address, lalu enter. Nah, di sini IP-nya 196.254.115.72 ya teman-teman. Nah, coba kita lihat di sini apakah sama IP-nya. Di IP-nya sama ya teman-teman. Nah, jadi IP-nya itu sama ya teman-teman. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi teman-teman. Nah, ini berarti nggak bisa ya teman-teman. Tapi coba kita ngeping dari command prompt ya teman-teman. Ping 169.254.115.72, enter. Nah, di sini jadi menampilkan reply from ini ya teman-teman. Berarti ini sudah berhasil, tapi kalau di Ubuntu itu emang nggak bisa ngeping teman-teman. Nah, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, ini kita akan melakukan praktek disable Windows Firewall teman-teman, dimana nanti si ini Ubuntu server itu dapat ngeping ke host OS-nya teman-teman, atau ke sini nih. Nah, langsung saja kita praktek. Kita pergi ke ini dulu. Saya mau apa sih namanya? Kita ke ini, terus kita control panel, lalu open, lalu kita pilih system and security, lalu kita pilih
Windows Defender Firewall, teman-teman. Nah, kalau di sini kan ininya hijau ya, teman-teman, berarti kayak ini tuh udah terlindungi lah gitu gampangnya. Nah, lalu untuk menonaktifkannya, kalian bisa ke turn Windows Defender on or off. Nah, lalu kita turn off-nya nih, turn off kan nih, teman-teman. Nah, tapi ini sebenarnya itu cukup bahaya ya, teman-teman. Lalu kita oke saja. Nah, lalu sekarang kita coba langsung untuk mengeping dari ini, dari Ubuntu ke dari Ubuntu ke yang tadi, teman-teman. Sebentar, saya lupa IP-nya. Nah, ini IP-nya. Langsung saja kita ping ya, teman-teman. Ping 169.254.115.69, teman-teman. Nah, ini berarti sudah berhasil ya, teman-teman. Kalau sudah, tinggal langsung saja kita langsung saja kita off-kan ininya, kita ke turn Windows Defender lagi, lalu kita on-kan lagi ini ya, teman-teman. Lalu kalau sudah, tinggal kita oke. Nah, sudah nih, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membahas simulasi internal network-nya, teman-teman. Nah, jadi di sini nanti itu VM atau GUIS OS-nya itu menggunakan tipe network yaitu internal network ya, teman-teman. Jadi nanti bisa terhubung walaupun cuma antar VM doang nih, kayak dari VM1 ke VM2 atau ke VM3 nih, teman-teman. Langsung saja kita ke prakteknya. Nah, jadi pada simulasi internal network ini kita akan membutuhkan lebih tepatnya saya akan menggunakan dua Ubuntu ini ya, teman-teman. Ubuntu server default dan clone-nya ya, teman-teman. Yang pertama, kita ke settings dulu. Kita ganti dulu networknya. Kita ganti jadi internal network. Lalu ini kita bisa ganti jadi misalkan jadi internal 1 ini, teman-teman. Lalu tinggal di oke saja. Nah, lalu pada Ubuntu yang satunya juga kita harus melakukan settings terlebih dahulu, teman-teman. Oh ya, sekedar info, ininya itu kita ke internal. Nah, nanti ini itu kita harus samain sama yang satunya, teman-teman. Jangan sampai beda ya. Oke saja langsung. Lalu kita start keduanya. Oke, ini yang clone dan ini yang. Nah, nanti teman-teman, ini tuh nggak bakalan bisa untuk kayak ini kan berhenti nih, teman-teman. Ini tuh nanti kita tunggu outputnya dulu, terus nanti kita tunggu outputnya dulu. Nah, jadi nanti ini tuh bakalan nge-request IP address-nya, teman-teman, IP DHCP-nya, teman-teman. Nah, ini sudah keluar ya, start job is running wait for network to be configured, teman-teman. Nah, jadi kita coba matiin dulu, lalu kita ganti ke networknya, kita ganti ke yang lain ya, teman-teman. Kita ganti semuanya ya, yang ini nih, misalkan kita ke setting network, terus kita misal ganti jadi break adapter, lalu kita oke saja. Lalu yang satunya kita juga ganti jadi bridge adapter ya. Oke, kita oke. Lalu kita nyalakan lagi, teman-teman. Ini saya loginkan terlebih dahulu. Lalu yang satunya juga ya.
Nah, lalu saya akan mengsetting IP address-nya teman-teman. Kalau pada Ubuntu server nanti saya bakalan setting jadi 192.168.1.1, tapi kalau yang di Ubuntu server clone ini nanti bakalan jadi 192.168.1.2 nih teman-teman. Nah, lalu kita yang Ubuntu server dulu, kita enter, kita masukkan perintah nih, kita ketik sudo nano slice etc slice net p kita tab, lalu kita kosong-kosong. Nah, kita tab lagi. Oke. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita masukkan passwordnya. Kita enter lagi. Nah, jadi di sini DHCP 4-nya itu kan true ya teman-teman. Nah, tapi pada internal network itu kan nggak bisa nge-request IP. Maksudnya nggak ada IP DHCP yang tersedia. Jadi nanti ini tuh bakalan nge-request IP terus nih teman-teman. Nah, lalu kita nonaktifkan DHCP requestnya, DHCP servernya teman-teman. Nah, kita di sini ketik. Nah, di sini kita ketik 0, lalu kita enter, lalu kita spasi sampai ini nih teman-teman, biar lurus, biar sejajar dengan DHCP 4-nya teman-teman. Lalu ketik addresses, lalu kita titik 2. Nah, lalu kita tutup kurung buka, kita masukkan IP yang akan kita gunakan 192.168.1.1. lalu kita kurung tutup. Teman-teman jangan lupa untuk berikan slice ya, kita slice 24, lalu kita tutup kurung, lalu Ctrl X, lalu kita pilih Y, lalu kita enter, lalu kita ketikkan perintah sudo net plan apply, lalu kita enter. Nah, lalu pada Ubuntu server clone juga kita akan melakukan perintah yang sama, yaitu sudo nano slice etc slice net p, kita tab, terus kita kosong-kosong, tab lagi, lalu enter. Nah, lalu kita masukkan passwordnya, terus enter lagi. Nah, di sini kita DHCP terusnya kita ganti, kita tulis 0, kita ketik 0, lalu kita spasi nih biar sejajar ya. Terus kita ketik addresses, lalu titik 2, kita kurung buka, kita masukkan IP 192.168.1.2, maaf titik 2, jangan lupa slice-nya yaitu 24, lalu kita kurung tutup, lalu ctrlx, terus Y, lalu enter teman-teman. Nah, lalu kita masukkan seperti tadi sudo net plan apply. Oke. Nah, lalu kita restart dulu nih teman-teman. Nah, lalu kita pergi ke settings lagi teman-teman. Kita cek apakah, nah ini nanti kita bakalan cek apakah mereka sudah bisa saling nge-ping ya teman-teman. Kita attach itunya, kita ganti ke internal network lagi, terus kita oke. Dan jangan lupa yang clone juga sama ya teman-teman. Kita settings, terus ke network, terus ke ini attach itunya kita ganti jadi internal network, terus kita oke lagi, lalu kita nyalakan. Kita start, harusnya sih bisa ya teman-teman.
Nah, oke, bisa nih teman-teman. Lalu kita ketik, kita login dulu Vivia, enter, lalu enter, dan kita ketik IP address-nya nih teman-teman. Kita lihat IP address-nya. Nah, oke teman-teman, karena ini sudah, dan tadi ternyata saya itu ada yang salah nih teman-teman. Nah, jadi pada address-nya itu nanti pakai tanda kurung yang agak kotak gitu loh. Ya, saran saya kalian harus lebih teliti lagi ya teman-teman, karena ini membutuhkan ketelitian menurut saya, karena tadi saya juga salah. Oke, langsung saja kita restart ini atau kita power off ya. Kita power off, lalu kita ganti ini settings, terus networknya kita ganti jadi internal networknya teman-teman, kita ganti, terus namanya internal 1 ya. Oke, terus yang clone juga kita ganti sama kita oke saja, langsung saja kita start ya teman-teman. Oke, harusnya di sini itu berhasil ya teman-teman. Nah, langsung saja kita login kan, karena yang sini sudah ya. Kita ketik IP address. Oke, jadi di sini IP-nya sudah ditampilkan. Lalu kita yang clone ya teman-teman. Kita ketik IP address, apakah berhasil juga? Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Coba sekarang kita ping 192.168.1.1, apakah bisa? Oke teman-teman, bisa ya teman-teman. Kalau di sini coba kita yang satunya, apakah bisa juga? Ping 192.168.1.2, kita enter. Oke, di sini juga reply ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas dan suaranya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.